ketika ada pertanyaan dari wartawan yang mewawancarai di situ, itu dia tadinya bingung karena dia melemparkan pertanyaan dari wartawan untuk diserahkan kepada penasehat hukumnya, dan penasehat hukumnya diam ya, dan akhirnya dia mengakui kalau dia itu memang melihat anak-anak itu ada di warung Bu Nining. Pidana atau mau ngomong apa sama masyarakat, baik Pasren maupun Kavi tidak bisa berbicara apa. Nah, indikasi dari apa yang mereka katakan mereka tidak bisa berbicara, ini indikasinya ada alasannya, ada kebohongan atau ketidakjujuran. Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Resinergi, reaksi, ekspresi, dan energi. Kali ini kita akan membahas mengenai Pak Pasren atau RT ya, Pak RT gitu. Di sini Bunda akan melihat bagaimana nasib Pak Pasren dan Kavi dengan munculnya kembali berita Vina ini. Kita akan mengulas setelah video berikut ini. Sebelum Bunda mulai, ternyata banyak Sobat Bunda belum subscribe ke channel ini. Yuk bantu subscribe Bunda untuk menuju 1 juta subscriber. Tinggal pencet warna merah dan klik subscribe. Gratis kok. Terima kasih dan selamat menonton videonya. Itu disebutkan bahwa Mas Kavi bersama-sama dengan orang-orang ini malam kejadian tanggal 27 di warung Bu Nining. Betul tidak? Mengajak kepada kuasa hukum. Enggak apa-apa Mas, cerita aja Mas. Versinya Mas Kavi. Betul nggak? Bersama-sama dengan mereka waktu itu? Iya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining melihat. Oke. Dan melihat mereka juga. Oke. Dan waktu itu bersama-sama Mas Kavi juga ya? Iya. Oke. Dan kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, ya, ke kontrakannya Pak Pasren, gitu. Betul nggak Mas Kavi? Tidak. Enggak. Iya. Jadi waktu itu malam itu Mas Kavi memisah. Sobat Bunda, kita sudah tahu bahwa Pak Pasren saat ini sudah muncul dan dia ditemani oleh pengacaranya, dan di belakang Pak Pasren ada terpampang baliho bahwa Pak Pasren tidak menghilang. Dan di sini dari video yang sudah kita tonton tadi sekilas ya, itu ada video panjangnya, kalian bisa tonton. Dan dalam video tersebut ada perbincangan dari hostnya, kemudian dari wartawan sosial media tersebut, dan juga di situ ada perbincangan dari Pak Pasren serta Kavi. Pak Pasren ini di situ dengan jelas tidak mengakui semua bila terpidana tidur di rumah dia gitu ya. Jelas dia tidak mau mengakui, dan tetapi dia mengakui bahwa AF itu memang pernah digerebek, tapi dia menegaskan dia tidak tahu wajahnya. Nah, ini yang janggal ya. Sebagai RT di sini tentunya kita semua harus paham, atau kalian yang saat ini sedang menjabat menjadi RT atau yang ingin menjadi RT itu harus tahu dulu tugas sebagai seorang RT. Salah satunya itu adalah memberikan pengayoman terhadap masyarakat, atau bisa dikatakan bisa menangani atau menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh warga. Jadi kalau warganya di situ punya masalah, Pak RT jangan lepas tangan, harus tahu apa yang terjadi. Maka di dalam satu kampung gitu, itu pasti ada, atau desa itu pasti ada RT dan RW. Karena ketika
ada sesuatu di situ. RT itu yang menjadi tolak ukur pertama. Ibaratnya DPR yang terendah yaitu Pak RT atau Dewan Perwakilan Rakyat yang terendah itu adalah Pak RT. Jadi kalau ada suatu peristiwa di desa itu atau di wilayah itu, kalau Pak RT-nya seperti Pak Pasren ini, ya menurut Bunda ini lepas tangan. Kata menangani dan menyelesaikan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga tidak bisa dia berikan. Contohnya saja tadi ketika ada AF, di situ dia mengakui, di video itu dia diwawancara itu dia mengakui bahwa AF pernah digerebek gitu ya, kaitan dengan membawa perempuan atau apa begitu ya. Dan tetapi dia tidak melihat wajahnya itu. Itu kan aneh, gerebek orang sebagai RT kok seharusnya kalau ada peristiwa itu kan langsung dibawa ke RT, ini orangnya kan gitu. Kok ini dia tidak tahu wajahnya, itu kan sungguh aneh gitu ya. Maka sekali lagi di sini Pak RT ini sepertinya juga tidak bisa menerapkan syarat menjadi RT. Salah satunya lagi adalah memelihara ketertiban lingkungan, menyelesaikan perselisihan di tingkat masyarakat. Ini salah satu tugas pokok RT gitu ya. Nah, di situ kita akan membahas mengenai Kavi. Kavi di sini juga sama di video itu. Kita lihat bersama videonya ya. Itu disebutkan bahwa Mas Kavi bersama-sama dengan orang-orang malam kejadian tanggal 27 di warung ini. Betul tidak? Tanya aja kepada kuasa hukum. Nggak apa-apa Mas, cerita aja Mas, versinya Mas Kavi. Betul nggak bersama-sama dengan mereka waktu itu? Ya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining melihat, oke. Dan melihat mereka juga. Oke, dan waktu itu bersama-sama Mas Kavi juga ya? Iya. Oke. Dan kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, Ya. ke kontrakannya Pak Pasren, gitu. Betul nggak Mas Kavi? Tidak. Enggak. Iya. Oke. Jadi waktu itu malam itu Mas Kavi memisahkan diri dari mereka sejak kapan? Sejak jam 9 saya langsung pulang. Langsung pulang. Iya. Oke. Mereka masih nongkrong di situ. Tidak tahu. Nggak tahu kemana. Iya. Oke. Pamit nggak waktu itu Mas? Langsung keloyong aja, langsung tanpa permisi. Tanpa permisi. Iya. Pamitnya ke siapa waktu itu Mas? Tidak ada pamit. Nah, di video itu kita lihat betapa ragunya dia ketika ada pertanyaan dari wartawan yang mewawancarai di situ. Itu dia tadinya bingung karena dia melemparkan pertanyaan dari wartawan untuk diserahkan kepada penasehat hukumnya, dan penasehat hukumnya diam ya, dan akhirnya dia mengakui kalau dia itu memang melihat anak-anak itu ada di warung Bu Nining. Dan di akhir kata tadi bisa kita dengar bersama, Kavi memang bersama mereka. Tetapi kalau di Pak RT kan memang tidak tidur, tetapi nongkrong bareng di situ. Kavi di situ mengakui bahwa dia ada bersama mereka. Nah, ini di sini salah satu poin sebetulnya bahwa anak-anak itu tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Jadi kalau namanya orang mau membunuh, apalagi itu kan bengis sekali ya, dihantam gitu. Kalau yang melihat filmnya itu kalian bisa ya, Bunda tidak menonton filmnya, maka itu di film itu kabarnya kan sadis sekali ya. Bagaimana mereka yang melakukan tindakan pembunuhan itu gitu, dan dari pihak sutradara yang mengatakan itu 90% benar gitu. Ini perlu juga loh dipertanyakan gitu ya, sehingga memang berawal dari film itu maka ini kasus tetap berjalan. Tetapi kita nggak tahu sutradara dan timnya mereka aman atau enggak sampai hari ini gitu, karena kan ini masalah belum selesai. Bukan atau memang benar seperti itu atau tidak gitu, karena kita lihat di sini bahwa Kavi melihat anak-anak itu nongkrong di situ. Maka di sini satu poin tadi Bunda bilang, anak-anak itu tidak mungkin terlibat
pembunuhan itu. Namanya mau bunuh orang tuh kan ada rencananya dulu. Ngapain dia nongkrong-nongkrong di situ dulu terus baru melakukan tindakan itu ya. Nah, dan kita di sini juga bisa melihat Pak Pasren ditanya apa tahu dan mendengar tentang peristiwa itu, tidak tahu. Itu terus yang dia ucapkan. Nah, maka sebagai RT itu tidak mengakui mereka dari situ. Itu sekali lagi dia tidak melindungi dan mengayomi masyarakat yang ada di situ atau masyarakatnya, rakyatnya di situ gitu ya. Nah, kita lihat di situ juga dari video itu bahwa ketika di video itu ya, kita lihat dulu videonya. Waktu itu Pak, waktu kejadian ya Pak, Bapak dengar apa tentang Vina dan Eki? Itu kan rame informasinya Pak, waktu itu Pak. Waktu kejadian tuh Iya. saya tidak tahu. Waktu itu kan disebutkan tadi Pak Siswandi juga menjelaskan dengan komprehensif, awalnya diduga kecelakaan begitu ya Pak ya. Dan Bapak juga dengar informasinya kayak gitu. Tidak dengar begitu. dengar. Tidak. Oke. Tapi Bapak dengar lah waktu itu peristiwa itu ya, Vina dan Eki ada kecelakaan atau tidak. ada insiden di flyover Talun itu? Tidak, cuman anu saja. Tunggu di rumah kata Babin Kamtibmasnya tuh. Anu istilah tunggu di rumah, jadi saya nurut tunggu di rumah. Tidak tahu ada kecelakaan atau di mana saya tidak tahu. Nah, di video tadi kita amati ya, wartawan itu menanyakan, waktu itu terjadinya peristiwa itu Pak, Bapak dengar apa? Seperti itu kan, istilahnya tuh wartawannya menanyakan berita yang sebegitu hebatnya gitu, ada kecelakaan kah? Atau ada pembunuhan kah? Seperti yang sekarang terjadi beritanya. Wartawan meminta atau dia berharap jawabannya tuh melihat apa enggak gitu kan. Tetapi di situ Pak Pasren malah menjawab, tidak cuman anu aja, tunggu di rumah, kata Babin Kamtibmasnya. Jadi Pak Pasren nurut nunggu di rumah. Nah, ini satu poin nih Sobat Bunda, kata-kata yang tadi diucapkan Pak Pasren itu sangat menggelitik ya, karena dia tidak mendengar berita kecelakaan, dia tidak mendengar berita bahwa kecelakaan itu ternyata enggak kecelakaan, tetapi ternyata ada pembunuhan. Dia tidak mengatakan itu, tapi justru pikiran bawah sadarnya memberitahu kita tunggu di rumah. Itu dari siapa? Ternyata dia hanya langsung diberitahu, itu beritanya yang dia terima atau perintah dari Babin Kamtibmasnya itu melalui telepon atau secara langsung. Kalau Bunda jadi wartawannya, langsung Bunda tanya itu, Bapak dapat perintah seperti itu lewat telepon atau langsung? Kurang peka sedikit tuh wartawannya ya. Harusnya dia langsung bertanya seperti itu. Jadi Pak Pasren itu harusnya ditanya seperti itu. Bapak itu kok tiba-tiba dia tidak mendengar apa-apa, tetapi cuman tidak, cuman anu aja, tunggu di rumah. Kok tiba-tiba ada yang memberitahu tunggu di rumah, itu kata Babin Kamtibmasnya. Maka benang merahnya di sini ada instruksi. Berarti Pak Pasren ini sebagai RT, sekali lagi dia tidak menerapkan tugas pokoknya sebagai RT, yaitu memelihara ketertiban lingkungan atau menangani penyelesaian masalah kemasyarakatan, tetapi malah dia mendapatkan instruksi dari Babin Kamtibmasnya. Babin Kamtibmas, Babinsa itu kan hanya sebagai alat pelengkap di desa gitu loh. Yang berperan adalah RT, kemudian ketua lingkungannya, dan kepala desa, Pak Camat, itu perangkat ke atas. Kalau Babin Kamtibmas dan Babinsa itu pendamping mereka gitu. Tapi jadi tidak berhak itu sebetulnya Babin Kamtibmas mengintimidasi atau memberikan instruksi kepada RT tunggu di rumah. Yang seharusnya RT-nya itu melindungi warganya. Bukankah semua terpidana itu
warganya. Bahkan salah satu ada keponakannya gitu ya, atau sepupunya si Kavi gitu. Maka ketika wartawan memberi kesempatan meminta Pak Pasren bahwa Kavi menyampaikan pesan keduanya, di sini Kavi dan Pak Pasren tidak bisa memberi atau menyampaikan pesan. Jadi di video ini kita bisa lihat dan maknai apa sebaliknya yang ada dalam pikiran mereka, kebohongan atau tidak. Kita lihat videonya. Siswandi, saya menghargai betul Pak Siswandi. Dan inilah ruang bagi Mas Kavi, inilah ruang bagi Pak Pasren untuk menyampaikan sesuatu. Silahkan, apa yang ingin disampaikan? Ngomong dan masyarakat kerungu. Aduh, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Nggak pesan kepada orang. Ya, jangan unjuk rasa ke rumahku dong. Ngomong aja. Ya begitulah. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa Pak. Nggak ada berarti ya Pak. Pak Kavi, Mas Kavi misalnya. benak-benakmu. Nggak bisa ngomong. Iya, nggak seperti Pak Abram Silampan itu cerdas. Nah, itu tadi videonya ya Sobat Bunda. Jadi ketika wartawan tadi memberi pesan, memberi kesempatan, ayo Pak, kasarannya, ayo Pak Pasren sekarang mau ngomong apa sama narapidana, keluarga terpidana, atau mau ngomong apa sama masyarakat. Baik Pasren maupun Kavi tidak bisa berbicara apa. Nah, indikasi dari apa yang mereka katakan, mereka tidak bisa berbicara, ini indikasinya ada alasannya. Mengapa mereka berdua tidak bisa atau tidak berani menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan ke masyarakat. Karena kan itu momen untuk membela dirinya, seperti yang dikatakan oleh wartawan bahwa ini bukan karena orang bisa seni bicara, bukan. Ini adalah bentuk tanggung jawab bahwa Bapak itu harus memberikan klarifikasi juga gitu loh. Wartawannya tuh memberi pesan seperti itu maknanya. Tapi di sini dengan dia tidak bisa mengungkapkan itu, ternyata di sini adalah ada alasannya Sobat Bunda dari gerak tubuh atau body language-nya ya. Jadi dari itu mereka menolak itu ada kebohongan atau ketidakjujuran. Jadi di sini yang akan Bunda bahas adalah adanya kebohongan yang perlu Sobat Bunda ketahui. Itu jenis kebohongan itu ada dua. Di sini yang mau kita bahas adalah kebohongan metomania yang pertama, dan yang kedua adalah memang kebohongan biasa. Jadi kebohongan metomania dan kebohongan biasa itu sangatlah berbeda Sobat Bunda. Kebohongan metomania ini adalah kebohongan yang diutarakan secara terus-menerus untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Sementara kebohongan biasa itu dilakukan untuk kesenangan atau menutupi kesalahan. Misalnya saja anak kita tidak pernah merokok ya, kemudian anak itu merokok, dan ketika orang tuanya tahu bahwa anak itu merokok, dia akan berbohong. Enggak kok Ma, enggak kok Pa, aku enggak merokok gitu. Tetapi itu hanya kesenangan, karena kesenangannya gitu loh. Bukan kebohongan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Tetapi dari bahasa tubuh yang disampaikan oleh Pak Pasren dan Kavi itu masuk kategori kebohongan metomania. Sekali lagi, kebohongan metomania adalah kebohongan yang diutarakan secara terus-menerus untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Tujuannya di sini adalah lepas dari tanggung jawab supaya mereka tidak juga terpidana. Itu ya yang menjadi pokok mengapa mereka berdua tidak berani menyampaikan apa yang disarankan oleh wartawan tersebut. Jadi di sini juga dari bahasa tubuh itu, bahasa tubuh yang menyampaikan bahwa kebohongan jenis metomania ini ciri-cirinya adalah pelaku berbohong untuk menghindari peristiwa traumatik yang terjadi. Jadi dari awal video itu sampai akhir
terutama Kavi, di sini ada ketegangan. Ada ketegangan, ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan, ada ketakutan. Tetapi dia kalau jujur semuanya akan fatal. Karena dia juga akan terpidana pada akhirnya gitu. Rasa bersalahnya dia adalah kepada saudaranya sendiri. Tetapi itulah kebohongan mitomania. Dia harus mempertahankan, bertahan untuk tetap berbohong. Ada ketakutan-ketakutan di situ ya Sobat Bunda. Kemudian juga pelaku kebohongan ini berorientasi pada tujuan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tadi keamanan, keselamatan, supaya mereka tidak disangkakan seperti itu ya Sobat Bunda. Dan sangat jelas di situ ciri-ciri kebohongan mitomania adalah pelaku tidak bisa menghargai hak dan perasaan orang lain ini. Jadi seperti sudah mati rasa gitu loh. Kebohongan itu tetap harus dipertahankan dan tidak peduli bahwa itu tetangganya, itu saudaranya sendiri, itu sudah tidak ada kepeduliannya. Jadi pelaku kebohongan mitomania ini yang paling utama di sini adalah pelaku berbohong ini sangat hebat karena kebohongan mereka sangat terstruktur. Karena ini kita yang melihat atau lawan bicara ini sulit membedakan antara kebenaran dari kebohongan. Jadi kayaknya tuh yang mereka omongkan itu benar, nggak bohong gitu. Padahal di situ sangat jelas ya tadi. Jadi kebohongannya itu terstruktur. Nah, terstruktur di sini adalah sudah ada yang merangkai begitu. Jadi yang merangkai itu tadi ada petunjuk atau instruksi dari Babin Kamtibmas. Jadi kita harus tahu tuh Babin Kamtibmasnya alasannya apa? Memberi petunjuk Pak Pasren untuk tetap diam di rumah. Tunggu di rumah. Seperti itu. Siapa Babin Kamtibmas pada 2016 yang harus kita ketahui. Jadi sobat netizen yang punya kemampuan, tenaga, finansial bisa menyelidiki ini dan menggunakan pengacara untuk mengupas masalah ini. Tentunya ini sudah ada ya, sepertinya dari beberapa pengacara yang nanti membela 7 terpidana. Nah itu Sobat Bunda beberapa kebohongan di akhir video yang kita bahas tadi. Dan di sini mereka berdua itu sekali lagi juga cenderung bersikap defensif. Ya, jadi bersikap defensif itu memberi pertahanan gitu loh untuk melindungi diri sendiri dari kebohongan tersebut. Jadi sampai akhir video itu karena baru di stasiun TV itu ya yang baru Pasren sama Kavi itu muncul gitu. Jadi dari terakhir tuh sangat sekali kita lihat bagaimana defensifnya mereka berdua, yaitu memberi pertahanan untuk melindungi diri sendiri itu sudah nggak peduli. Itulah salah satu bentuk kebohongan mitomania. Jadi di video ini part 1-nya ini Bunda masukkan ke part 1. Bunda mengulas dulu mengenai gestur yang ada pada video yang ada di tayangan televisi. Sekarang kita akan membahas di part 2-nya berkaitan dengan bagaimana nasib Pak Pasren dan Kavi melalui tarot investigasi. Kita saksikan di part 2.